Hai, selamat malam. Terima kasih ya buat kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Merinding di Blok M. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter Bristory. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri threadnya, saya selalu cantumkan link cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Silahkan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Gelap, kosong, dan sunyi. Hanya sedikit lampu menyala memberi penerangan. Seramnya gedung kosong di malam hari. Seorang teman akan bercerita tentang kisah cekam ketika bekerja di salah satu mall terkenal di Jakarta. Aku Diana. Pada rentang waktu 2007 sampai 2010, aku bekerja di salah satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sebenarnya, sebelum aku bekerja di sana, aku sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja berada. Dan memang, gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Jadi ya itu tadi, cukup wajar rasanya jika aku sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung itu. Dan setelah aku mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut, kadang berusaha sebisa mungkin untuk tidak mendengarkan cerita-cerita seram itu. Tapi ya tetap saja, walaupun takut, aku penasaran. Jadinya ya aku memilih untuk mendengarkan semuanya. Nah, bulan-bulan pertama aku bekerja, aku hanya mendengar cerita-ceritanya saja. Sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seramnya. Dan begini pengalaman pertama yang aku alami. Aku yang baru saja bekerja selama 2 bulan, entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore. Dan kalau shift sore, tentu saja pulangnya akan malam, seperti malam itu. Kala itu, setelah berganti pakaian, aku pun berniat untuk langsung pulang. Lift udah dimatiin loh, Di. Lo harus lewat tangga dalam, kata Mbak Yanti. Yah, aku sendirian lagi. Mbak Yan gak mau turun bareng nih. Duh, belum bisa. Masih ada yang harus gue kerjain nih, katanya. Nah, itu adalah percakapanku dengan Mbak Yanti, staf administrasi di tempat aku bekerja. Lokasi bioskop tempat aku bekerja ada di lantai 6. Dan jika lift sudah mati, maka mau tidak mau aku harus menuruni tangga eskalator yang keadaannya juga sudah dalam keadaan mati. Padahal biasanya jam-jam segini lift masih bisa digunakan. Tapi entah mengapa malam itu mati. Gedung Blok M Plaza ini berbentuk melingkar walaupun tidak bundar, dan di tengahnya ada ruangan kosong dari atas sampai ke bawah. Jadi untuk menaiki atau menuruni eskalator harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Dan inilah yang aku lakukan. Harus menyusuri lantai demi lantai dan menuruni tangga untuk menuju pintu keluar di lantai dasar. Saat berjalan melewati depan setiap toko, pemandangan dari pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya, terang saja sendirian. Karena memang saat itu sudah nyaris jam 12 tengah malam. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama. Karena sebelumnya aku sudah pernah beberapa kali pula pulang dan berjalan sendiri di dalam gedung plaza ini. Tapi sesekali aku juga melihat 1 atau 2 orang security yang sedang berpatroli, entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung.
Entah kenapa, aku yang memang pada dasarnya sangat penakut, sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas security. Seperti yang aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya. Dengan begitu, aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai dari atas sampai bawah. Makanya, kadang aku dapat melihat security atau orang lain yang sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang aku susuri. Begitu juga malam ini. Aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi, walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Oh iya, sebagian lampu dalam gedung memang sengaja dimatikan ketika sudah di luar jam operasional. Jadinya ya suasana cukup gelap, walaupun bukan gelap total. Dan keadaan ini sebenarnya biasa saja ya. Karena setiap aku pulang shift malam ya memang selalu kayak gini juga suasananya. Tapi malam itu ada yang sedikit membuatku tidak nyaman. Karena entah kenapa malam itu aku tidak melihat ada pergerakan orang lain selain aku. Padahal biasanya paling tidak aku melihat petugas security atau karyawan lain yang juga pulang malam. Tapi malam itu rasanya sepi banget. Bahkan hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Dan karena perasaanku mulai tidak nyaman, aku pun mempercepat langkahku. Padahal waktu itu aku baru saja sampai di lantai 5. Tapi kecemasan sedikit berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Duh, akhirnya ada orang juga, pikirku lega. Yang pasti, sang empunya langkah tidak berada di lantai yang sama dengan tempatku berada. Kebetulan kala itu aku baru saja sampai di lantai 4 dan di sana sama sekali tidak ada kelihatan orang. Tapi ya sudahlah, aku tidak terlalu ambil pusing karena mendengar bunyi suara langkah orang saja aku sudah lega, terserah di lantai mana. Tapi jika diperhatikan benar-benar, sepertinya langkah kaki itu berasal dari lantai bawah. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga sama seperti aku. Dan benar saja, ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan melangkah menuju eskalator. Tapi langkahnya lambat dan perlahan. Dari penampilannya, dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuknya adalah sosok perempuan. Itu terlihat dari gerai rambut panjangnya. Dan aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam sama sepertiku. Aku yang terus berjalan akhirnya tidak bisa lagi melihat sosok perempuan itu karena pandanganku terhalang tembok. Tapi walaupun begitu, suara langkah kakinya masih terdengar. Tapi beberapa detik kemudian, suara langkah kaki itu tidak lagi terdengar. Kemana orang itu? Pikirku. Dan sejenak aku menghentikan langkah sambil mencari jawaban dengan mengedarkan pandanganku ke lantai bawah, mencoba mencari lagi sosok perempuan itu. Siapa tahu dia memang sedang berhenti atau apa gitu. Tapi kala itu aku sama sekali tidak melihat satu orang pun di sana. Dan karena itulah perasaanku yang tadinya mulai tenang kembali cemas. Karena suasana seketika menjadi sangat sepi. Dengan sedikit terburu-buru, aku pun kembali meneruskan langkah dan menyusuri selasar lantai 4 lalu turun ke lantai 3. Perasaanku semakin tidak nyaman ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya tidak ada orang lagi selain aku. Walau sepertinya tidak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya, dengan perasaan takut dan cemas, akhirnya aku sampai juga di lantai yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar suara langkah kaki, persis seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini terdengar dari atas, dan aku tidak tahu lantai berapa. Aku yang kala itu masih berada di tengah-tengah eskalator, lalu menghentikan langkah dan melempar pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih bisa aku lihat. Nah, dalam keadaan gelap itulah aku melihat sesuatu.
Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Sosok ini berdiri dekat dengan pagar kaca. Posisinya tidak menghadapku, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa? Pikirku. Dan entah mengapa, melihat itu, tiba-tiba aku merinding. Rasa takut tiba-tiba menyeruak memenuhi batinku. Sontak, aku pun melanjutkan langkah menuruni tangga eskalator terakhir. Posisi pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sebelah kiri. Dan tentu saja, aku bergegas berlari ke arah kanan. Nah, ketika sedang hendak menjauh dari eskalator itulah, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan. Tawanya memang tertahan, tapi sangat jelas. Dan sumber suara itu berasal dari belakang. Sebenarnya kala itu rasa takutku sudah sampai dalam level tertinggi. Tapi entah kenapa, aku malah berhenti berjalan lalu menoleh ke belakang ke arah sumber suara. Kemudian terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan. Aku bahkan seperti terhipnotis dan tidak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya, aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas. Tapi setelah diperhatikan, ternyata itu bukan tirai. Itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai 3. Baju putih lusuh panjangnya tergerai melambai seperti tertiup angin. Pakaian inilah yang sebelumnya kusangka tirai. Sementara itu, tawanya masih terdengar mengiringi. Bukan tawa melengking, tapi tertahan namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya, aku terdiam memperhatikan pemandangan mengerikan itu seperti terhipnotis. Tapi akhirnya, aku tersadar ketika sosok seperti kuntilanak itu mendarat di lantai 1, lalu berdiri menghadapku. Untungnya, aku bisa membalikkan badan dan kemudian langsung berlari menuju pintu keluar. Aku benar-benar ketakutan kala itu. Bahkan saking takutnya, tangisku pun tidak tertahan lagi. Ketika akhirnya aku sudah benar-benar sampai di pintu keluar. Untungnya di situ ada 2 orang security yang sedang berjaga. Dan setelah peristiwa itu, aku tidak mau lagi berjalan sendirian saat pulang kerja malam. Pokoknya, aku selalu mengusahakan agar ada yang menemani. Aku yang masih saja menjadi sosok penakut, berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mau sendirian setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram. Dan kalau memang terpaksa karena tidak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung dan meminta tolong kepada mereka untuk mengantar turun. Untungnya, setiap dibutuhkan, rekan-rekan security selalu saja bersedia mengantarkan dan mereka tidak pernah keberatan. Aku yang sudah bekerja di sini kira-kira 2 tahun lebih, sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, setiap orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu, seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini tidak begitu. Semakin lama, aku justru malah semakin parno. Aku semakin ketakutan. Banyak alasan kenapa aku bisa seperti itu. Dan salah satunya adalah semakin banyaknya aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini. Bahkan tidak jarang, aku pun mendengar cerita seram dari para pengunjungnya juga. Belum lagi, banyak peristiwa aneh menjuru seram yang juga aku alami sendiri. Aduh, pokoknya semakin lama kerja di sini, bukannya semakin berani karena udah kenal medan, tapi malah justru semakin takut. Dan mungkin penggalan kisah yang akan aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Bahkan detailnya sendiri masih aku ingat. Kejadian ini aku alami suatu malam di akhir tahun 2009. Lagi-lagi waktu itu hari Kamis.
dan aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu, tentu saja aku akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai, tapi ternyata tidak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Begitu juga malam itu, aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang tidak menyenangkan, Mbak Irna sebagai staf admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Dan sekitar jam 11, dia sudah meninggalkan kantor. Meninggalkan aku yang jadi pontang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkanku. Hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku, seorang security bioskop bernama Pak Indra, serta seorang office boy bernama Ridwan. Singkat kata, sekitar jam 12 lewat aku baru bisa pulang. "Pak, nanti kita turun bareng ya. Aku gak berani sendirian," kataku kepada Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. "Kayak orang baru aja masih takut, Mbak," jawab Pak Indra sambil tertawa. "Tapi nanti ya, Mbak, sekalian nunggu Ridwan beberes sebentar lagi," lanjutnya. "Oke, Pak, saya tunggu di depan ya," jawabku. Aku pun kemudian berjalan meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi, hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak dan tidak bisa digunakan. Padahal itu adalah lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam karena bisa langsung turun langsung menuju basement atau tempat parkir. Dan karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Karena memang harus seperti itu, tidak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Ridwan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi dekat pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayangan, aku duduk dalam keadaan gelap, karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca, dan dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sekali lagi, aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak, pikiranku melayang mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri. Begitupun dengan cerita-cerita seram yang banyak beredar. Dan entah kenapa, tiba-tiba aku merinding. Tapi perasaanku menjadi kembali tenang saat menoleh ke arah pintu bioskop. Karena di sana sesekali aku masih melihat Pak Indra dan Ridwan yang masih wirawiri di dalam. Suasana malam itu benar-benar sunyi. Bahkan tidak terdengar suara sama sekali. Dan entah kenapa, lagi-lagi aku menerawang memandangi ruangan kosong. Namun, lamunanku terhenti saat tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Di dalam gelap, aku melihat ada bayangan berbentuk orang. Aku yang awalnya kaget berangsur-angsur menjadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Dan ternyata memang benar. Aku melihat ada seseorang yang sedang melangkah mendekat. Tapi karena masih cukup jauh, jadinya aku hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Walaupun begitu, aku sudah bisa yakin kalau ini benar-benar orang. Dan kalau dari posturnya, sepertinya itu adalah sosok laki-laki. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat itu adalah seorang security gedung. Leganya, batinku. Aku yang memang sudah sangat ingin pulang ini, akhirnya bisa segera turun dengan memintanya untuk ditemani ke bawah. "Pak," tegurku ketika kami akhirnya sudah berhadapan. Dan karena tidak familiar dengan bapak security ini, aku pun melirik name tag yang ada di seragamnya. Dan saat itu aku membaca namanya, tertulis Wawan. Saat itu sebenarnya aku agak bingung. Entahlah aku yang lupa atau bagaimana, tapi sepertinya wajah bapak security yang satu ini masih agak asing bagiku. Begitupun dengan namanya. Bahkan rasanya aku baru melihatnya malam ini.
Tapi ya mungkin saja aku lupa. Atau security ini baru mungkin. Bisa jadi. Dan saat aku sapa, Pak security ini tersenyum. "Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong." Kataku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. "Boleh Mbak, kebetulan saya juga mau turun," jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. "Oke Pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu," kataku sambil berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. "Pak, saya turun duluan ya," pamitku. Diantar siapa Mbak?" tanya Pak Indra. "Security Pak." "Pak Wawan namanya. Saya duluan ya Pak," jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatannya masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Dan sesampainya di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. "Sudah Pak, yuk kita turun," ucapku. Kemudian kami pun berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. "Makasih ya Pak, saya nggak berani jalan ke bawah sendirian, takut." "Iya Mbak, memang agak serem sih." Pak Wawan baru ya kerja di sini?" tanyaku. "Enggak Mbak, udah lama kok," jawabnya. Satu persatu tangga kami turuni, satu persatu lantai kami susuri. Barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya layaknya cermin. Sesekali terjadi percakapan antara aku dan Pak Wawan, walaupun percakapannya selalu aku yang memulai. Beliau hanya menjawab seperlunya, terus seperti itu, sampai ketika aku mulai merasa ada yang tidak beres. Karena tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki. Dan langkah kaki itu sepertinya ada di belakang kami. Refleks, aku menoleh ke belakang. Tapi ternyata kosong, tidak ada orang sama sekali. Dan Pak Wawan sepertinya tidak menyadari ada suara langkah kaki yang aku dengar. Karena dia masih terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. "Pak, kayaknya ada orang deh di belakang," kataku. "Biarin Mbak," jawab Pak Wawan. Ya sudah, aku ikut saja. Terus melangkah coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall, sisi kanan dan kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup dan kosong. Kaca-kaca display ini kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap, tentu saja menjelma menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di depannya. Awalnya, aku tidak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini. Karena sudah pasti, isinya adalah aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Dan ya memang benar, karena kami yang sedang ada di depan kaca, ya jadinya pantulan tubuh kami berdua lah yang muncul. Tapi ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca, dan hal itu membuatku memperlambat langkah, sehingga Pak Wawan menjadi beberapa langkah di depanku. Semakin penasaran, aku pun memperhatikan kaca display toko, dan beberapa detik kemudian, aku semakin memperlambat langkahku, bahkan akhirnya aku benar-benar berhenti. Kala itu, degup jantung seperti berhenti. Desir hawa dingin langsung menyergap diri. Ketika dari pantulan kaca, aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali tidak menyentuh lantai. Iya, dia berjalan melayang. Menyadari itu, aku semakin kaku, berdiri diam dalam ketakutan. Dan ketakutanku semakin menjadi saat aku akhirnya melihat secara langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan tanpa melalui pantulan kaca. Iya, aku melihat langsung Pak Wawan berjalan melayang. Kakinya sama sekali tidak menyentuh lantai. Wah, melihat itu aku langsung terduduk lemas. Bahkan saat itu aku mulai menangis. Terlebih ketika menyadari bahwa sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga. Bahkan perlahan, Pak Wawan membalikkan tubuhnya menjadi menghadapku.
Dan jarak kami hanya beberapa meter saja waktu itu. Dan saat itu, aku melihat Pak Wawan tersenyum dalam gelap. Sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Di situ di sebelah kanan ada pintu darurat. Dan waktu itu sosok Pak Wawan menoleh ke sana. Lalu tiba-tiba dia berjalan melayang menuju pintu darurat itu. Dan dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat yang tertutup. Kemudian setelah itu, aku tidak melihat sosok itu lagi. Wah, tubuhku benar-benar lemas saat itu. Kakiku bahkan tidak mampu menopang berat badanku sendiri, sehingga aku tidak bisa berdiri. Dan dalam keadaan seperti itu, lagi-lagi aku mendengar suara langkah kaki. Terdengarnya dari arah belakang. Aku yang bahkan tidak mampu untuk menoleh benar-benar tidak kuat kalau harus kembali menghadapi kengerian. Aku pun hanya bisa menangis sementara langkah-langkah kaki semakin dekat dan mendekat. Mungkin jika diukur, level ketakutanku sudah mencapai angka maksimal. "Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar," katanya. Ternyata itu adalah suara langkah Pak Indra dan Ridwan. Syukurlah, batinku sangat lega melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Pak Indra dan Ridwan sudah berani untuk bercerita. Jadi malam itu, tidak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun juga. Ya, karena itu tadi. Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh security yang namanya Wawan. Yang saya tahu dan pernah dengar, dulu memang ada security yang namanya Wawan, tapi dia sudah lama meninggal. Dan menurut para security di sini, katanya walaupun sudah meninggal, sosok Wawan masih sering terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya saya langsung ikuti Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian. Tidak ada yang menemani. Dipanggil juga diam saja tidak menoleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak Diana duduk menangis di lantai 2. Begitulah cerita Pak Indra. Dan inilah akhir cerita seram malam ini. Semoga cerita ini bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!